من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan tentang Sulhul Hudaybiyah. Masih ingat ya? Kalau Bunda agak lupa-lupa, mungkin tadi malam membuka catatannya ataupun melihat YouTube rekamannya, saya tidak mengulang lagi, namun kita lanjutkan Sulhul Hudaybiyah. Ada sih ulangan tapi nggak panjang, sedikit ya. Kenapa? Biar nyambung. Perjanjian Hudaybiyah ini antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu Rasulullah ingin melaksanakan apa awalnya? Umrah. Tapi ada sesuatu yang terjadi, Rasulullah tidak berangkat ke sana, lalu akhirnya terjadilah untuk singkatnya kesepakatan. Diwakili oleh seorang laki-laki namanya adalah Suhail ibnu Amr dan Rasulullah. Jumpalah Suhail ibnu Amr bersama Rasulullah dan dibuatlah kesepakatan. Pertama, ala an takhlu bainana wa bainal baiti. Artinya dengan mengatakan kalimat yang ingin disampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin masuk ke sini umrah untuk melaksanakan tawaf, tapi dengan kesepakatan yang ada, Suhail ibnu Amr mengatakan, tahun ini kamu tidak boleh, atau kalian Muhammad bersama semuanya, kalian orang mukmin tidak boleh masuk kota Mekah sekarang ini, padahal udah jauh-jauh berangkat dari Madinah ke Mekah. Tapi tidak boleh masuk ke kota Mekah, pulang. Namun tahun depan boleh datang langsung masuk ke kota Mekah, dikasih waktu 3 hari untuk tinggal di kota Mekah, dan tidak boleh membawa peralatan perang kecuali pedang untuk dalam perjalanan saja. Jadi poin pertama, tahun ini nggak ada yang boleh masuk Mekah. Masya Allah. Bagaimana coba Bunda, perasaan udah jauh-jauh berangkat dari Madinah ke Mekah, hanya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba di stop dan tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dan punten, tahun depan tapi boleh masuk ke kota Mekah dan tinggal di kota Mekah berapa lama? Hanya 3 hari saja. Lalu apa kata Rasulullah? Mengatakan sepakat. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kita udah jauh-jauh dari Madinah ke tempat ini, sepakat dalam kesepakatan nomor pertama, yakni kita kembali lagi ke Madinah. Subhanallah, para sahabat ikut pada Rasulullah. Kedua, Suhail mengatakan, alla yatika min rijal atau min rajulin wa in kana ala dinik illa raddadahu ilaina. Faqala al muslimun subhanallah kaifa yuruddu ilal musyrikin qad jaa musliman. Ini adalah nomor 2. Nomor 2, kesepakatan siapapun apabila seseorang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah yang Islam, maka harus dikembalikan ke Mekah. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi misalnya nih, mulai saat ini perjanjian, kalau dari Mekah orang hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah harus dibalikin lagi ke Mekah. Kembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada yang dari Madinah murtad kembali ke Mekah, maka orang Mekah nggak usah membalikannya lagi. Bisa dipahami Bunda ya? Adil nggak ini? Nggak adil, nyakitin ya. Tapi Rasulullah tanpa ragu sepakat. Subhanallah. Makanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang sudah datang ke Madinah hijrah terus kita kembalikan lagi kepada mereka, kepada orang-orang musyrik? Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ini adalah kesepakatan, saya sepakat. Masya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah melihatnya bukan hanya sekedar melihat daripada mata lahir ini, tapi mata batinnya luar biasa. Kalau dibilangnya punten, bahasa Arabnya itu farasah. Kalau bahasa Indonesianya firasat. Firasat itu dalam bahasa Indonesianya firasat, tapi kalau dalam bahasa Arabnya adalah farasah. Sampai Rasulullah SAW, apakah ada firasat dalam Islam? Ada. Rasulullah mengatakan, ittaqu bi firasatil mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Karena apa? Fa innahu yara binurillah. Karena orang mukmin itu melihat sesuatu dengan cahaya Allah.
Hati-hati kalau firasat orang mukmin ini, subhanallah luar biasa. Semakin soleh, firasatnya semakin kuat. Firasat itu ada. Rasulullah SAW melihat dengan cahaya Allah, tanpa ragu mengatakan, sepakat, sepakat. Cuman ya, yang repot siapa? Para sahabat. Yang pertama kita balik. Yang kedua, kalau ada orang yang punten datang dari Mekah, datang ke Madinah, harus diapakan? Dibalikin. Baru Rasul bilang, sepakat. Baru Rasul bilang, sepakat. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang berlari dari kota Mekah dengan teriakan, dengan ucapannya, kami alhamdulillah akhirnya kami bisa hijrah juga, alhamdulillah, dalam keadaan masih dirantai. Dia kabur dari mana? Dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi mau ke Madinah kan ada orang-orang mukmin di sana. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah akhirnya kami bisa juga ke Madinah, jumpa dengan orang-orang mukmin. Lihat, disambut oleh orang-orang, wah iya, kasihan ini orang yang terpedaya, orang terzolimi mukmin di kota Mekah. Ternyata laki-laki ini namanya adalah Abu Jandal, atau dikatakan Jandal ibnu Suhail ibnu Amr. Jadi anak daripada Suhail ibnu Amr, yang mana Suhail itu sekarang sedang membuat apa? Perjanjian bersama Rasulullah SAW. Ternyata anaknya Suhail itu apa? Islam. Dia lari dari Mekah menuju Madinah. Tapi karena sudah ada perjanjian, kata Suhail mengatakan, Muhammad, bukankah perjanjian kedua sudah sepakat? Iya. Buktikan yang pertama saat ini. Dengan janji nomor 2 itu, balikin ini, anakku balikin. Baru kata Rasulullah mengatakan kalimatnya, Abu Janda atau ya Janda, maaf, kamu kembali lagi ke Mekah. Lalu dengan mengatakan, Jandal ini bukan janda, bukan jandal. Iya, bukan janda, jandal. Maka dikatakan bukan Abu Janda, tapi Abu Jandal. Kalau Abu Janda kan ibu tahu kan? Iya, yang pengen kelihatan pintar tapi enggak gitu. Iya. Itu namanya. Iya. Punten bahasanya ya. Saya nggak mau bahas itu. Iya. Tapi yang namanya Abu Jandal, ya. Abu Jandal itu luar biasa. Kenapa? Abu Jandal ini datang meninggalkan kota Mekah, datang ke Madinah, belum sampai ke Madinah, baru grup kumpul bersama orang-orang muslim. Tapi kata siapa? Kata yang namanya Suhail ibnu Amr, yang mana Suhail ibnu Amr ini adalah bapak daripada Abu Jandal. Dia bilang, Muhammad, buktikan poin yang kedua sekarang. Apa? Balikin anakku ini. Para sahabat, ya Rasulullah, dia itu udah ikut kita, dia tuh muslim. Kata Rasul, tapi udah barusan ini udah sepakat. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah belum tercatat ini. Rasulullah mengatakan, sudah cukup dengan ucapan. Kesepakatan sudah cukup dengan ucapan. Catatan itu hanya untuk mengingatkan kalau kita lupa dan membuktikan apabila salah satu di antaranya lupa. Iya, salah satunya. Jadi catat. Sudah cukup dengan ucapan juga? Ya sudah, akhirnya menangis Abu Jandal ini. Kenapa? Dibalikin. Itu nomor pertama nyakitin. Nomor 2 nyakitin. 3, kesepakatan nomor 3. Apa nomor 3? Iya, dengan mengatakan istalahal fariqan ala wad'il harbi anin nasi 10 sinin. 10 tahun gencatan senjata. Muhammad, antara Quraisy dengan yang namanya Madinah nggak ada perang selama 10 tahun. Sepakat nggak orang mukmin? Dalam hati orang mukmin enak aja. Giliran mereka lagi lemah-lemahnya sekarang ada kesepakatan. Padahal kita lagi apa sekarang? Lagi kuat-kuatnya nih. Maka ada kesepakatan. Gimana kita menyerang? Waduh, nunggu 10 tahun. Tapi Rasulullah tanpa ragu sepakat. 3. Keempat, ini penting Bunda. Keempat, ya. Yang keempat ini mengatakan, ini saya singkat. Wa annahu man ahabba ayyadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahduhu dakhala fih. Wa man ahabba ayyadkhula fi aqdi Quraisyin wa ahduhum dakhala fih. Artinya adalah sekarang ini siapa kan sudah jelas. Kelompok Rasulullah Madinah, kelompok Quraisy Mekah. Semua kan jazirah Arab banyak Bunda. Siapa di antara kabilah-kabilah Arab yang mau punten simpatisannya Muhammad atau Rasulullah ataupun Madinah, silahkan. Jelas sekarang ini. Kalau kemarin-kemarin nggak jelas. Ini kabilah ini ikut Muhammad atau ikut Quraisy nih. Ini kabilah. Sekarang jelas. Yang mau ikut Quraisy, kabilah mana saja. Yang ikut mau yang namanya apa? Ya, mau ikut yang namanya Madinah, silahkan. Ada 2 kabilah besar, ada Banu Bakar. Banu Bakar ini mengikuti saya bersama Quraisy. Kenapa? Ada 2 kabilah besar, Khuza'ah dan Bakar. Khuza'ah dari dulu nggak pernah beres-beres, berantem aja kerjaannya.
Maka begitu disuruh milih mana yang mau ikut ke Muhammad, apa mau ikut ke Mekah, mau ikut ke Makkah, apa mau ikut ke Madinah. Ini Khuza'ah dan Bakar ini nunggu-nungguan. Kalau Bakar Mekah berarti kita Khuza'ah, apa berarti kita Madinah. Kalau kita Madinah berarti dia pokoknya nggak mungkin bersatu tuh kabilah itu. Makanya ketika Bani Bakar, saya ikut dengan Quraisy, Khuza'ah tanpa ragu, aku ikut bersama Muhammad. Karena awal mulanya memang itu musuhan dua-duanya, nggak mungkin ketemu. Dan dari situlah nanti akan ada cerita khusus Bani Bakar dan Khuza'ah ini. Catat aja dulu namanya, catat aja tulisannya, dan letaknya harus tepat di mana. Mati begitu nyari nggak susah. Pernah nulis di mana Khuza'ah tuh, di mana tadi, di mana? Oh ternyata di catatan yang lama. Kenapa tiap Kamis ganti catatan katanya? Subhanallah. Iya, ada Khuza'ah, ada Bani Bakar. Bisa dipahami sampai di sini ya? Saya lanjutkan Bunda. Ini penting sekali. Siapa yang akan ikut bersama pasukan Muhammad, monggo silahkan. Siapa yang mau ikut dengan pasukannya Quraisy, silahkan. Dan tetap ada satu perjanjian gencatan senjata, baik itu untuk Madinah dan untuk Quraisy, nggak boleh ada peperangan, juga untuk para pengikut-pengikutnya atau para simpatisannya. Bisa dipahami nggak Bunda? Sekarang Bani Bakar ikut bersama siapa? Quraisy. Bani Khuza'ah ikut bersama siapa? Rasulullah. Bani Bakar dan Khuza'ah bermusuhan nggak dari awal? Bermusuhan. Tapi sekarang ini karena sudah terikat dengan perjanjian untuk gencatan senjata antara Mekah dan Madinah, berarti Khuza'ah dan Bani Bakar punten terikat dengan perjanjian itu. Terikat. Kenapa? Kalau Bani Bakar bikin masalah dengan Khuza'ah, berarti sama halnya punten-punten membatalkan daripada perjanjian ini. Bisa dipahami nggak nih? Iya. Saya lanjutkan, punten. Setelah itu sepakat 4 poin. Kalau dicek Bunda semuanya 1, 2, 3 itu cukup merugikan. Tapi nomor 4 ini lumayanlah jelas akan kelihatan mana musuh mana kawan. Tahu. Punten, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat. Kalau dicek ternyata subhanallah, begitu selesai semua pulang. Tapi Bunda, apa yang terjadi? Begitu perpulangan dalam para sahabat dalam keadaan sedih, umroh nggak jadi. 1. 2, apa tadi? Yang Islam hijrah ke Madinah harus diapa? Dibalikin. Ketiga apa? Gencatan senjata. Yang keempat apa? Iya, silahkan simpatisan mau ke sana atau mau kemari silahkan. Saya dipahami 4 ini ya. Semua pada diam aja selama dalam perjalanan. Ternyata ada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala suratul Fatah ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini itu umat muslim mulai diangkat menjadi nabi. Di kota Mekah Rasul berdakwah 12 tahun. Lalu ke kota Madinah 6 tahun setelah Sulh Hudaybiyah. 12 tambah 6 berapa? Berapa tahun? 18 tahun. Subhanallah. Kalau dikatakan dengan ucapan setelah Sulh Hudaybiyah Rasulullah futuh Mekah, merebut kemenangan Mekah, hanya 2 tahun. 2 tahun setelah Sulh Hudaybiyah Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Punten, 2 tahun mendapatkan 10.000 pasukan. Apa masalahnya? 2 tahun dapat 10.000. Bisa dipahami Bunda? 18 tahun dapat berapa tadi? 1.400. Hanya waktu 2 tahun saja 10.000. Pertanyaan, kenapa? Ada apa? Ini pentingnya Sulh Hudaybiyah. Masalahnya apa? Nanti kita buka sedikit-sedikit agar ibu tahu dulu. Mengatakan Al-Quran mengatakan setelah Sulh Hudaybiyah, padahal setelah 4 perjanjian ini Al-Quran mengatakan ini adalah apa tadi? Kemenangan. Apa buktinya? Sebelum saya paparkan satu persatu, tapi kemenangan apa buktinya? Bunda jawab, kemenangan yang ada, bayangkan sekian tahun hanya keluar berapa? 1.400. Tapi 2 tahun setelah Sulh Hudaybiyah berapa? 10.000. Bahkan nanti setelah beberapa tahun, waduh, Islam menyebar. Kenapa? Ada apa dengan Sulh Hudaybiyah? Efeknya yang luar biasa. Apa efeknya dari luar biasa ini? Kadang-kadang begini Bunda, ketika dibilang mengatakan ada seseorang, misalnya seseorang itu lagi bangun rumah misalnya. Setelah dia bangun rumah, dia bikin got untuk di jalan raya. Gara-gara bikin gotnya salah, misalnya telat, akhirnya gotnya hancur, akhirnya jalannya rusak.
Dan bukan hanya sekarang rusak, jalannya cuma kepake setengah karena gotnya yang dipakai yang sedang direnov apa? Nggak jalan. Tapi efek daripada secuil itu 5 kilo macetnya. Bisa mungkin nggak? Mungkin gitu. Bisa. Ke apa sih? Masalah got. Got cuma gini doang? Iya. Tapi macetnya luar biasa. Sepele kelihatannya, tapi macetnya luar biasa. Kelihatannya Sulh Hudaybiyah kecil, tapi apa? Efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Kita lihat dulu nih. Oke Bunda, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nanti yang keempatnya karena sudah tahu ya. Untuk sekarang Sulh Hudaybiyah ini perjanjiannya luar biasa. Kita bahas dulu. Yang paling menyakitkan yang mana? Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu sekarang pulang, tahun depan datang. Sekarang pulang, tahun depan datang. Subhanallah. Pulang ke mana? Pulang ke Madinah. Tahun depan datang ke Mekah. Punten-punten. Secara kasat mata rugi. Kenapa? Harus balik. Tapi sebenarnya kemenangan. Kenapa? Tahun depan bisa masuk ke kota Mekah dengan aman, dengan tentram, dengan tenang. Itu membuktikan musuh sudah mempersilahkan masuk ke rumahnya. Bisa dipahami? Seperti itu. Jadi apa? Maksudnya apa? Musuh Rasulullah ini kan orang Quraisy. Seakan-akan dengan mengatakan sekarang pulang, tapi besok mau datang. Kira-kira punten-punten bahasanya Bunda. Punten, ini hanya sekedar perumpamaan saja. Bunda tiba-tiba begitu mau masuk, ada di luar ada pencuri, udah siap. Jangan munci sekarang. Sekarang balik aja, besok datang ya. Kira-kira kalau begitu menang nggak itu kira-kira? Kata ibu, oh hebat aku usir pencuri itu. Tapi aku suruh datang besok dia. Salah. Jangan datang. Nah seakan-akan punten, bukan saya mengatakan Madinah